Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillah Muhammadin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abadihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli minhum as-sahabati wal qurabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa abatina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa asatidatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الشيخ العاشر العلامة أن الله تعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة والرحمة من الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ونفعنا به وبركات علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh di lingkungan setempat, pengurus DKM Masjidil Falah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, berkahan dan panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang bisa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah-Nya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan kajian bulanan kita yang setiap bulan di minggu 3 ini kita laksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah nanti Allah akan jadikan sebagai catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang sholat sunnah, kemudian juga tentang pakaian, sekarang kita masuk pasal selanjutnya, yaitu yang berkaitan atau berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi was salati 'alaihi wa dafnihi. Bermula ini satu fasal menjelaskan tentang apa-apa yang berhubungan berkaitan dengan mayit orang yang sudah meninggal dunia, dari memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita baru saja memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, benar ya? Berapa Muharram ini? Tanggal berapa? Tanggal muda masih ini, ya. 4 apa 5 Muharram nih? Ya, ini masih tanggal muda Pak, belum seminggu. Kita baru saja masuk tahun baru 1448 Hijriah dan kita tinggalkan sudah tahun 1440 Hijriah. Muharram itu termasuk bulan-bulan haram, bulan yang dijaga kehormatannya oleh Allah. Itu kalau kita baca di Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, 12 bulan Islam itu katanya ada 4 bulan yang dikenal dengan sebutan bulan-bulan haram, bulan yang dijaga, dihormati oleh Allah. Apa saja itu? Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud 4 bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 berurutan, 1 pisah. Nah, Muharram ini masuk bulan-bulan haram, bulan yang begitu disucikan, dihormati oleh Allah. Kemudian juga Muharram ini juga bulan pertama dalam kalender Hijriah atau Qamariyah. Artinya Muharram ini mengajarkan kepada kita tentang muhasabah, melakukan satu evaluasi. Yakin gak? 1 tahun yang lalu kita banyak melakukan perbuatan dosa. Pernah apa enggak kira-kira? Banyak apa enggak? Pernah banyak, ya Allah. Semuanya pernah. Nah itu kita muhasabah tuh. 1 tahun lalu amal-amal salah kita, amal-amal dosa kita tuh, amal maksiat tuh yang pernah kita lakukan tuh, ini tahun ini jadi catatan tuh buat kita perbaiki, kita ganti. Jadi pergantian tahun itu bukan sekedar waktu lewat aja Pak. Ya, bahasanya adalah ada satu refleksi yang harus kita buat. Kemudian berkaitan dengan bab ini, satu yang sering dianjurkan oleh Rasulullah dalam hidup ini agar muhasabah kita itu betul-betul bermakna adalah Nabi mengatakan Pak dalam hadisnya, uzkuru mahasina mautakum. Ya. Yang kedua juga Nabi bilang, aksiru zikra hazimil lazzat ya'nil maut. Aksiru zikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Apa artinya? Nabi itu menganjurkan kepada kita, perbanyaklah untuk mengingat-ingat sesuatu yang bisa memutuskan dirimu dari segala kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Jadi kita disuruh banyak ingat mati. Nah ini katanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan orang yang meninggal dunia. Itu ada 4. Apa? Mandiin, ngapalin, nyolatin, nguburin. Jadi kalau sudah meninggal dunia, wajibannya diapain? Dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin atau dimakamkan. Pertanyaan saya Pak, ini bapak-bapak sudah buat atau bikin investasi belum? Itu wasiat sama anak. Kalau nanti ayah meninggal dunia, nih ayah sudah siapkan bekalnya. Nanti makamnya di sini, kuburnya di sini, tanahnya di sini. Ini udah bikin belum?
Hah? Belum. Emang kenapa? Pak, kita kalau mati meninggal dunia, nimpah nih, dimandiin, disolatin, dikapanin, dikuburin. Pertanyaan saya, makomnya udah ada apa belum buat kuburin? Udah nyiapin udah? Jangan bilang begini Pak, itu mah bagaimana yang hidup? Itu bagaimana yang hidup? Saya mau udah mati, urusan yang hidup. Kalau begitu gara-gara yang meninggal dunia mati, banyak nggak terjadi fitnah di antara keluarga? Apa masalahnya? Karena tidak ada persiapan bagi kita untuk masa depan depannya. Kita kalah kadang-kadang sama orang-orang sebelah sana. Ini kayaknya kurang jalan-jalan ini ya. Coba jalan-jalan ke Kerawang, daerah Kerawang. Ada satu pemakaman elit Pak. Pernah dengar nggak namanya San Diego Hills? Pernah dengar nggak? Saya tanya itu harganya Pak, satu kapling itu berapa di sana? Pernah nawar kan? Jangankan nawar Ustaz, masuk aja nggak berani. Memang kenapa? Mahalnya Pak. Itu Pak, makam itu saat dibangun, dibuat orang pada bingung. Ini kok orang aneh, membuat apaan sih? Kober bahasa kita ya, kuburan kok kayak gitu, mewah, indah, luar biasa. Tapi dia punya konsep, karena ini rumah masa depan. Yang kata dia rumah abadi, tempat kembali yang sejati, maka harus persiapkan seindah-indahnya Pak. Jadi kagak ada serem-seremnya itu. Orang datang ke situ kayak orang tamasya Pak. Bisa jadi pada selfie, cakep indah. Coba lihat makam-makam kita. Wah, udah kayak apa itu ya? Indah Pak, rapi, disusun. Rumah masa depan. Jangan tanya harganya Pak. Itu dari kelas yang emang ratusan. Emperannya 2 juta itu paling pinggir pojok lagi. Laku nggak? Laku Pak. Kalau nggak percaya jalan-jalan aja ke sana. Dan itu Pak, itu bukan cuma umat Islam, non Muslim juga banyak. Maka kemudian ini direspon sama Yayasan Al-Azhar Indonesia ya. Kemudian dia juga buat apa? Al-Azhar Memorial Garden yang masalah ya. Bebasin juga Pak. Ini jangan sampai kemudian nanti umat Islam repot kalau sama semua. Dibuat pemakaman sama kelasnya, harganya juga sama. Laku nggak? Laku Pak. Bebasin berapa hektar sekarang beli lagi. Tuh, mereka sudah mempersiapkan. Kalau nanti ayah sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada, nih tinggal kirim ke sini, beres semua urusannya. Coba kita bisa. Repot tuh kadang-kadang RT RW dijadikan. Emang apa? Makam umum perwira udah penuh. Bangun lagi Tambun ya, nggak salah ya, penuh Pak. Itu yang kopi Jakarta tuh yang pinggir ya, penuh. Kata pengurus makom boleh dikuburin di sini. Syaratnya apa? Kalau ada makam keluarga ditumpuk Pak. 2 lantai gitu, keren banget sih. Ya. Nah pertanyaan saya, kita udah nyiapin apa belum? Belum? Siapin Pak begini. Bab gara-gara kurang persiapan, kadang-kadang apa? Anak-anak kita kasihan jadinya. Ya. Makanya disiapin yang bisa tabungan tuh. Ini nanti kalau ayah nggak ada sekian miliar buat ngurusin ayah. Enak nggak kira-kira nanti? Berebut Pak. Jadi jangan ngomong begitu ya. Saya mah bagaimana yang hidup, jangan. Disiapin, dipikirin. Minimal apa? Bagaimana nanti kalau kita meninggalkan 4 kewajiban ini harus betul-betul rapi dan beres dengan baik. Ya.
Ini Muharram ini merenung nih kita nih. Ya, merenung ini lewat apa? Kematian. Disiapin itu. Ya. Jadi semuanya bakal mati apa nggak sih kira-kira ini? Ah, kita ini bakal mati apa nggak sih kira-kira? Percaya ya? Percaya kita bakal mati. Maka yang pasti itu betul-betul harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Orang itu kata ulama, man aqsara dzikran maut lima bisalasin. Hikmah kita itu banyak ingat mati, maka Allah akan kirimkan, Allah akan berikan kepada kita 3 kemuliaan. Apa diantaranya? Yang suka sering ingat dengan kematian, yang pertama akan muncul perasaan takjilid taubah, akan segera muncul keinginan untuk bertaubat. Orang kalau banyak ingat mati, maka yang pertama akan muncul kesadaran untuk ingin segera bertaubat. Pakai apa lagi coba nyadarin orang? Orang pernah kaya, jaya, maju, sukses, jauh dari Allah. Ibadah nggak mau, sholat kadang-kadang lupa. Begitu usahanya bangkrut, hartanya habis, jatuh miskin, dia ingat sama Allah. Ya, rajin dia ibadah, rajin dia jamaah, kaya lagi, jaya lagi. Ada nggak kemungkinan lupa lagi sama Allah? Ada nggak? Ada, pasti. Kita sehat nih, lagi sehat, kuat pak, lupa kita ibadah kadang-kadang. Dikasih sakit, Allah mulai kita sebutkan dia, ya Allah begitu. Sehat lagi, ada nggak yang lupa? Banyak pak. Tapi pertanyaan saya, hidup lupa sama Allah, dikasih mati, balik lagi apa enggak kira-kira? Kagak. Maka yang pertama, dengan banyak mengingat kematian, muncul perasaan ingin segera bertaubat. Yang kedua apa? Kemuliaan yang kedua yang Allah akan berikan kepada orang yang suka mengingat kematian, selain segera bertaubat, yang kedua adalah qanaah fil qalbi. Akan muncul perasaan rasa cukup, rasa syukur dalam hati. Ini memang kita hidup nih, ya, yang membuat kita kurang syukur karena hati kita tidak qanaah, tidak merasa cukup. Ya. Itu kata ulama, ada ungkapan Pak, innama khuliqtum lil abad. Kamu itu memang diciptakan untuk abadi. Kok abadi? Iya. Kita ini melewati tahapan hidup itu kan ada alam materi, ada alam non materi yang disebut dengan alam nasut dan alam lahut. Di dunia ini alam materi kan ya. Dulu sebelum kita di dunia kita ada di mana? Di alam arwah. Kemudian kita masuk alam rahim, keluar ke dunia. Habis dari dunia kita masuk ke alam apa? Alam kubur, alam barzakhiyah. Nanti masuk ke dalam alam akhirat. Pertanyaan saya, ada nggak kematian di situ sesungguhnya? Tidak ada. Kita hidup dalam dunia yang berbeda. Ini alam materi. Nanti kita kembali, kita hidup di alam ruh kita. Ya. Maka kata Sayyidina Ali, yang saya takutin itu bukan soal mati, tapi yang saya takutin itu adalah selesai mati hidup di alam itu bagaimana? Itu yang kita pikirin. Makanya jangan ada istilah saya mau bagaimana hidup. Nah itu yang biasa diproses. Makanya pikirin dari sekarang persiapannya, ya. Kita pikirin, kita persiapin. Aqyasun nas
aksar dzikran lil maut wasti'dadan. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal-bekalnya saat dia meninggal dunia, apa bekalnya dia bawa. Itu yang kita lihat. Ya. Orang kalau bicara mati pada takut Pak ya? Berani apa takut itu? Berani apa takut? Takut Pak. Ya. Walaupun ulama itu ulama Pak, kalau kita baca beberapa tafsir, baca riwayat Pak, itu ulama menjelaskan itu kematian itu indah Pak. Buat orang yang beriman kepada Allah, ulama menjelaskan kematian itu indah. Dari mana indahnya? Kan kita bertanya begitu ya. Mati kok indah? Bukankah kematian itu musibah yang paling besar? Enggak Pak. Kata ulama yang pertama, kematian itu adalah tuhfatul bil mu'minin. Mati adalah hadiah yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja, kita usaha, hasil prestasi kita diberikan bingkisan, diberikan hadiah oleh pimpinan kita. Senang apa enggak? Senang harusnya. Maka orang yang beriman itu, ya, menghadapi kematian itu buat dia adalah satu hadiah. Yang kedua kata ulama, al-maut itu rahatun lil mu'min. Kematian itu adalah istirahatnya orang-orang yang beriman dari hidup tipu daya, capek kehidupan di dunia. Yang ketiga, kematian itu adalah jisr, jembatan yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ini masih belum nyambung juga nih buat kita nih. Dari mana dasarnya? Yang pertama, hadiah. Rasulullah katakan, Innallaha azza wa jalla mi'atul rahmatin. Allah itu Pak memiliki 100 rahmat. Wahidatun fid dunya. Satu rahmat itu Allah kasih sama kita di dunia. Yang gara-gara satu rahmat itu, Masya Allah, ini kita hidup bisa saling mencintai, ini kita hidup bisa saling menghargai, ini kita hidup bisa saling bekerja sama, ini kita hidup bisa saling menjaga, gara-gara satu rahmat Allah di dunia. Dan 99 sisanya itu Allah akan berikan saat kita berada di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kalau kita bekerja di perusahaan atau di tempat apa, kita dibayar dengan gaji misalnya 10 juta. Satu hari kita ditawarin sama perusahaan lain, kata perusahaan dibilang, saya akan bayar Anda 99 juta. Pertanyaan saya, mau nggak kita resign Pak untuk pindah ke perusahaan itu? Mau nggak kita pindah? Pikir-pikir dulu apa nggak kepada kita? Bang, kerja di mana? PT ini berapa dibayar? 1 juta. Ikut saya aja ya. Saya akan kasih kalau abang ikut saya 99 juta. Mikir nggak kita pindah? Nggak mikir Pak, langsung pindah kan ya. Nah sekarang kata ulama itu hadiah, satu rahmat Allah di dunia. Kalau sudah nikmati begitu indah. Ada 99 rahmat yang Allah ciptakan di alam akhirat yang siap menunggu. Bagaimana kalau tidak segera mendapat? Ya. Jadi yang pertama hadiah, yang kedua istirahat. Hidup di dunia capek apa enggak? Capek nggak hidup di dunia? Hah? Capek nggak? Orang kaya capek, pejabat capek, bos capek, karyawan lagi capek.
Maka kata Sayyidina Ali, la rohata fid dunya. Salah satu buddha ya, tastaqiru fi dzihnika. 3 perkara yang ente kudu benar-benar tanamkan dalam benak antum. Apa yang pertama? La salamata atau la najata minal maut. Manusia gak akan ada yang selamat dari kematian di dunia ini. 1. Yang kedua apa? La rohata fid dunya. Kagak ada yang namanya istirahat di dunia. Yang ketiga, wala salamata minal nas. Kagak ada orang yang kagak selamat daripada kebencian manusia. Ada aja yang benci sama kita. Benar ya? Itu udah baik, Pak. Tetap aja ada yang benci sama kita. Jadi 3 ini yang tercatat pasti terjadi dalam hidup. Jadi dunia ini capek. Makanya ada doa yang sering kita baca. Apa doanya? Allahumma qasih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana fiha ma'asyur. Ya. Terus ujungnya gimana? Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupan dunia itu ya, istirahat kita. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Istirahat, tapi juga kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan menambahkan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan ya Allah kematian itu istirahat dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Orang meninggal dunia boleh jadi karena Allah sayang. Lagi soleh-solehnya meninggal dunia, Allah sayang. Berarti apa? Allah jaga agar bisa dalam keadaan husnul khotimah, terjaga dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Istirahat itu yang kedua. Yang ketiga justru untuk kematian. Saya mau tanya, siapa di sini orang tuanya yang nggak ada? Banyak kan? Ada. Yang yatim piatu ada di sini. Saya. Besok Muharram disatuin kan? Nggak jangan diusap aja. Ini udah lewat gitu ya. Saya tanya Pak, ada nggak kerinduan pengen ketemu sama ayah? Pengen ya? Ya Allah, pengen banget kangen sama ayah sama ibu. Ya kadang kita suka berhayal ya Allah, kalau masih ada ayah ibu mah enak, begitu ya. Pengen rasanya bahagia begitu. Walaupun kadang kita berharap lewat mimpi ketemu ya Allah begitu ya. Al-mautu jism. Kematian itu jembatan yusilul habib ila habib yang akan menghubungkan orang-orang yang dia cintai dengan orang yang dia. Makanya Nabi Allah Ibrahim Pak itu punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Gak main-main gelarnya. Nabi Allah Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah. Saat malaikat mau datang ingin mencabut ruhnya, Nabi Allah Ibrahim bilang, protes. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya dengan kematian? Ada enggak saya ini Khalilullah, kekasihnya Allah, kata Nabi Ibrahim? Ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya dengan kematian? Balik ke malaikat, lapor sama Allah. Apa kata Allah? Sampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim, ada enggak seorang kekasih yang kagak pengen ketemu sama kekasihnya? Malaikat balik lagi ngasih tahu sama Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkau ini Khalilullah, kekasihnya Allah. Ada enggak seorang kekasih yang enggak pengen ketemu sama kekasih? Enggak mikir lagi Pak, langsung cabut belum saya sekarang. Al-mautu jism yusilul habib ila habib. Hai orang-orang yang beriman, kematian itu adalah jembatan yang akan menghubungkan dirimu dengan orang-orang yang telah
ya, yang mencintai atau yang kau cintai yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada ulama generasi Nabi sama generasi Rasul. Indah semua kan ya. Pertanyaannya sampai di sini, andai ada pilihan hidup sama mati, kita mau pilih hidup apa mati? Pak, kata ulama 3, kematian itu hadiah, istirahat, penghubung dengan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaan saya, andai ada pilihan hidup panjang umur dengan kematian, kita masih pilih pengen mati apa hidup panjang umur? Panjang umur. Berarti nasihat ini masih belum masuk dalam kami. Ya. Saya cuma nyampein doang, begitu, biar tidak serem ngebahas kematian gitu ya. Wa yalzamu ala ta'liqi fardil kifayati fil mayyitil muslim ghairil muqrim wa syahid arba'atu asya. Ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Dan wajibnya ini Pak namanya wajib kifayah. Ngapain? Untuk mengurus ya kematian orang yang muslim, yang dia tidak dalam keadaan ihram atau juga tidak dalam keadaan mati syahid, maka kewajibannya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban kolektif. Andai di lingkungan kita, di wilayah kita ada saudara, tetangga kita ya, meninggal dunia, maka hukum memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya ini fardu kifayah, kewajiban kolektif. Jika ada yang sudah mengerjakan sebagian di wilayah kita dalam keadaan sibuk karena pekerjaan aktivitas di luar, kita nggak bisa, maka itu kewajiban kita karena fardu kifayah. Tapi kalau dalam satu tempat, satu wilayah, nggak ada yang ngerjain Pak, semuanya nggak pada mau begitu, mandi nggak mau, ngapain nggak mau, nyolatin nggak mau, nguburin nggak mau, nggak ada yang ngerjain itu, maka dosa semuanya. Ya, dosa semuanya. Jadi kalau seandainya ya, ada kerabat, saudara, keluarga di lingkungan kita meninggal dunia, kalau memang kita ada waktu, kita bisa kerjain. Ya, apa itu? Mandiin, ngapain, nyolatin, dan juga nguburin. Wa illa ya'lam bil mayyit illa wahidun ta'ayyana 'alaihi ma. Ini repot Pak. Umpama ada orang yang meninggal dunia, yang tahu cuma satu orang, maka katanya ta'ayyan alaihi marfu'un, kewajiban itu menjadi fardu ain. Berarti kita wajib mandiin, ngapain, ngolatin, kuburin Pak. Pertanyaannya, masa iya Ustaz, apa ada orang begitu? Ada Pak, bisa jadi orang sedang safar bekerja, ya kemana tuh? Ke tempat yang sepi, misalnya hutan, gunung, ya kan ya, berdua misalnya, jalan berdua, yang satu meninggal, nggak ada orang misalnya, kanan kiri hutan semua, maka saat itu menjadi fardu ain buat kita berurus. Ya, pernah mengalami begini ya? Belum pernah. Tapi ulama berkonsep bisa jadi akan terjadi begitu. Ya kan ya? Bisa kan? Ya orang-orang yang saya safarnya jauh, bukan dia ke tempat terpencil, penduduk nggak ada, jarang misalnya nggak ada orang. Kalau dia tahu sendiri, maka fardu ain, kewajibannya kepada Allah. Ya. Makanya kalau bisa ini
mandiin, ngapain, nyolatin, ngumpulin. Ya. Kita harus bisa minimal paham teorinya sedikit-sedikit. Ya. Kemudian wa ammal mayyitul kafiru was-salatu alaihi haramun harbiyan kana aw zimmiyan. Adapun kalau orang yang tinggal itu mayit itu orang kafir, maka hukum menyolatinya adalah tidak boleh, haram. Non muslim nyolatinnya itu tidak boleh, haram. Baik itu kafirnya kafir harbi maupun kafir zimmi. Kafir harbi itu artinya kafir yang memang mungkin selalu berselisih dengan kita, berperang dengan kita. Itu kafir harbi. Kalau kafir zimmi ini hampir semuanya mungkin ada. Ya kita bertetangga misalnya dengan muslim, banyak kan? Kan sama-sama bernegara ya kan ya? Sama-sama warga, sama-sama satu bangsa, satu wilayah. Itu kafirnya kafir zimmi, Pak. Namanya. Ya, sama dengan kita hak-haknya bernegara. Nyolatin itu kagak boleh. Ya. Tapi bagaimana kalau takziahnya? Takziahnya bagaimana? Takziah itu kan apa? Menghibur ya, menguatkan bahasa kita ya, memotivasi begitu ya. Azza yu'azzi takziah itu menguatkan. Sekedar kita hadir misalnya menguatkan boleh. Boleh. Ya kita bilang sabar. Ya. Terus apa? Kuat menghadapi ujian. Kenapa? Sekedar memberikan motivasi takziah menguatkan. Ya, tapi tentu situasinya kita pahami. Saat dia sedang ada perayaan atau apa, pergi kita. Ya, jangan ngikut. Sekedar untuk menguatkan sebagai konteks hubungan bermasyarakat. Bahkan dari di sini disebutkan, ya, wa yajuzu ghusluhu fil halayn. Mandiin masih boleh, Pak. Mandiin. Ini nggak ada ngurusin. Ada ambil kan? Yang suka ngurusin jenazah. Banyak. Ini nggak ada ngurusin orang tetangga kita misalnya. Nggak ada peduli. Dipanggil kita pengurus DKI misalnya Ustaz. Tolong urus dong. Saya nggak ngerti apa. Ngapain saya? Mandiin. Ya udah, boleh kita mandiin. Ya tapi nggak usah pakai dibaca-bacain, Pak. Waqiah, Yasin dan sebagainya. Jangan. Iya, standar memang pengurusan jenazah. Begitu, Pak. Boleh mandi. Wa yajibu takfinu az-zimmi wa dafni. Bahkan misalnya mengkafankan dan menguburkan juga masih boleh. Selama kafirnya kafir zimmi. Ya, dunal harbi wal murtadi. Selain kafir harbi dan orang-orang. Yang penting jangan sholatin nggak boleh. Tapi kalau mandiin, mengkafani atau mungkin menguburkan, sekedar membantu masih boleh. Selain kafir harbi dan orang yang murtad. Ya, jelas ini ya. Coba bayangin dari sini. Betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau orang bilang Islam itu misalnya ya, tidak toleran, Islam itu selalu mengajarkan kekerasan. Nah ini kita bikin coba ngajarin sama-sama kita. Masya Allah coba. Ya, sampai mandiin, ngurusin yang begitu masih diajarin kita sama ulama. Boleh, andai misalnya butuh bantuan nggak ada ngurusin, boleh kita bantu. Masya Allah. Ya. Betapa Islam itu sangat rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang begini keras dan sebagainya, nggak ngaji dia, Pak. Ya. Ulama kita ngaji sampai sebegitu. Masya Allah. Ya. Makanya ada orang-orang yang mungkin kurang paham, Pak. Ya. Supaya boleh nggak Ustaz saya datang berkunjung misalnya? Dia misalnya tetangga saya mau ngapain kan ya?
mendoain, enggak cuma datang doang, boleh menguatkan, sekedar menguatkan, masih boleh. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak kalau ada musibah, bencana gitu ya, yang meninggal ratusan, kayak kemarin di Malaysia, tsunami ya, Sumatera, itu kan nggak kelihatan udah, mana yang Islam, mana yang kagak ya, mandiin, kapanin, sholatin, bagaimana itu? Kita yakin yang Muslim ada nggak? Ada, tapi kita juga nggak tahu orang Muslim ada nggak itu, bisa jadi ada kan ya? Kalau begitu bagaimana itu? Kita nggak tahu mana yang Muslim, mana yang Muslim. Semua yang dibungkus rapi di hadapan kita, nggak apa-apa. Sholatin, tapi niat sholatnya usolli ala shohat sholat. Ya Allah, saya niat sholat untuk mensolatkan kepada orang yang memang sah untuk disolati. Termasuk doanya juga. Allahumma fir, ya Allah ampun lihat mayat dan muslimin muslim bagi orang yang memang beragama Islam. Umpama nggak bisa dilatih. Saya niat sholat untuk orang yang sah memang untuk disolat. Begitu kira-kira umpama ya. Masya Allah berarti rusak dan tujuh ya. Ini masih panjang pembahasannya. Baru tentang kewajiban-kewajiban yang dasar 4. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanya silakan. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Silakan ada pertanyaan. Ini Ustaz, kita udah punya ambulan nih. Sekarang diskusi di mana kalau non muslim minjem ambulan boleh kagak katanya gitu. Buat kemana? Bukan ke kuburan. Ya orang antaranya orang apa? Boleh aja. Iya, ya apa? Saya tanya ini dalam satu wilayah di mohon maaf. Biasanya dalam satu wilayah RW atau RT itu kan ada istilah pengurus rukam atau rukun kematian gitu ya. Ada nggak biasanya? Ada ya. Rukmat. Ya mau rukam mau rukmat apa ada bahasanya begitu ya. Itu biasanya kan ada aturan-aturan yang dibuat ya. Misalnya kalau ada yang meninggal dunia kewajibannya apa saja, begitu ya. Dibantu apa saja. Nah ini disepakati nggak di tingkat RT RW? Siapa saja anggotanya? Apakah seluruh warga di wilayah RT itu RW itu? Atau mungkin dipisah-pisah? Saya tanya di sini. Semuanya nggak? Semuanya. Oh gitu. Berarti kesepakatannya aturannya ya Muslim saja. Ya itu kita belajar. Kalau memang aturan seperti itu berarti kewajiban untuk Muslim. Umpama ada yang memang non seperti itu, darurat misalnya, ya kagak ada yang bantuin misalnya, kagak ada yang nolongin, dia warga kita misalnya. Lah tadi apa? Umpama dia minta mandiin aja masih boleh. Minta mandiin sama kita masih boleh. Minta apa tadi? Mandiin ngapain masih boleh. Ya. Bagaimana kalau minjem ambulannya misalnya? Sekedar hikmah. Apalagi yang begitu. Jadi ajarkan bahwa Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ya. Tapi dengan tata cara sewajarnya saja. Jangan sampai apa? Lebih begitu. Ya. Iya. Jelas ya? Kalau dia minta bantuan, dia butuh ditolong, silakan bantu. Iya. Kayak gitu. Dalam konteks bermasyarakat, bersosial, sesama warga bangsa. Jelas. Tapi ingat ya, ini belum selesai. Jangan kemudian pulang dari sini ntar apa? Wow, begini. Belum selesai babnya. Ya. Tapi awal-awalnya apa tadi? Di sini ulama menjelaskan, mandiin aja masih boleh, ngapain aja masih boleh. Kalau diminta bantuan, apa yang begitu dari sini, ya kan ya? Jelas ya? Cukup ya? Ini Ustaz. Hah? Termasuk pinjam keranda boleh. Mau diapain dia? Ya kan buat ngangkut. Oh, buat ngangkat ya begitu? Iya. Dulu kan pakai peti.
soalnya mau pakai peti atau apa diangkut begitu ya. Ta'awun dalam konteks apa? Kemasyarakatan bangsa dan negara. Ya. Jelas ya? Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.